Di sebuah desa di Indonesia, seorang pemuda bernama Sumi sedang berlari sambil panik mencari seorang dokter. Bertemulah Sumi dengan dokter Redman dan menjelaskan keadaan ayahnya yang semakin parah dan kakinya juga mulai membusuk karena luka. Lantas Sumi dan dokter bertemu ayah Sumi. Ayah Sumi meminta morfin pada dokter untuk meredakan nyeri, tapi dokter tak mau dan menyuntik bius ayah Sumi. Dokter pun seketika mengambil gergaji medisnya dan menggorok kaki ayah Sumi yang sudah busuk parah. Sumi tersenyum senang melihat dokter menggorok kaki ayahnya. Entah apa yang dipikiran Sumi, suka sama dokter atau bahagia melihat ayahnya menderita. Amputasi pun selesai. Sumi menaruh potongan kaki ayahnya di freezer. Seketika di belakangnya ada sekelebat lewat. Sumi menghiraukan itu dan kembali ke ayahnya. Ayah Sumi menyuruh agar segera menguburkan potongan kaki itu. Tapi Sumi hanya iya saja tarsok-tarsok, lalu pergi keluar rumah. Kubur Pak, tapi besok bukan sekarang. Sumi curhat pada Saber temannya. Ia mau ayahnya segera sembuh agar Sumi dapat pergi ke kota menyusul ibu dan adiknya. Tapi Sumi sadar tak mungkin ia pergi saat ayahnya seperti itu. Sumi bilang ingin sekali membuka kembali warung gulai milik keluarganya. Lantas Saber mengajak Sumi ke majikannya Pak Mimin untuk meminjam 1 ekor kambing. Aku harus bertahan hidup, Per. Aku harus membuka warung gulai bapakku kembali. Ketemu Pak Mimin, majikanku. Sesampai di sana Pak Mimin sedang ada tamu dan mereka harus menunggu. Di sela-sela itu Sumi melihat pegawai Pak Mimin sedang menguliti kambing. Sumi tersenyum sendiri. Sumi bilang pada Saber ingin belajar menguliti. Mereka berdua pun minta izin untuk diajari. Saat sedang asik-asiknya melihat, Pak Mimin keluar dan memanggil mereka berdua. Sumi langsung saja menjelaskan keinginannya, tapi Pak Mimin tak semudah itu memberikan kambingnya pada Sumi. Pak Mimin tak yakin Sumi bisa berhasil. Pak Mimin pun bilang pada Sumi, 1 tahun lagi kembalilah, setelah payudaramu tumbuh sedikit lagi. Kalau susumu sudah tidak rata seperti cucur. Sumi yang kesal merasa dilecehkan, dipermalukan, pergi pulang ke rumah. Di rumah Sumi melihat ayahnya terjatuh dari tempat tidur. Ayah Sumi kesakitan dan menyuruh Sumi memanggil dokter kembali. Panggil Dokter Friedman, cepat! Saat di hutan Sumi melihat dokter sedang berboncengan dengan seorang perempuan. Sumi kembali dan ayahnya meminta morfin untuk menghilangkan nyeri, tapi tak ada. Sumi menyuruh ayahnya untuk menghisap cannabis saja untuk pereda nyerinya karena itu lebih murah. Saat sedang menghisap ganja, ayah Sumi merasa lapar. Tapi apa daya, beras terakhir sudah Sumi masak menjadi bubur tadi pagi buat sarapan. Ayah Sumi kesal dan bertanya apakah harus ia yang tetap mencari uang, dan bilang Sumi tak berbakti padanya, dan bilang Sumi pergi saja menyusul ibu dan adiknya ke kota karena ia tak butuh perempuan seperti Sumi. Sumi yang selama ini selalu merawat ayahnya begitu kesal ketika dibilang tak berbakti dan juga ayahnya menjelek-jelekan ibunya. Sumi menyumpal mulut ayahnya. Sang ayah kesal mencekik leher Sumi, tapi Sumi berhasil lolos dengan mencolok matanya. Sumi yang sedang menenangkan diri di dapur didatangi sesosok makhluk yang menyebut dirinya sang iblis. Iblis bilang ia selalu memantau Sumi sudah lama. Iblis bilang ia bisa merubah hidup Sumi yang sekarang menjadi lebih baik dengan singkat dan seketika saja. Tanpa banyak bicara, iblis mengambil tangan Sumi dan memotong jarinya, lalu dimakanlah jari Sumi. Sumi hanya berteriak kesakitan dan ketakutan. Tapi iblis nyuruh melihat lagi jarinya, ternyata jari Sumi kembali utuh seperti semula. Iblis bilang ia mau berteman dengan Sumi dan tak berniat jahat. Sumi yang sudah kalah pun akhirnya terjerumus dan menggenggam tangan iblis. Tiba-tiba Sumi pindah di tempat lain dan di sana ada ibunya yang selalu ia rindukan. Sumi begitu senang menangis sambil berpelukan. Lalu Sumi kembali lagi sedang bersama sang iblis. Iblis mengiming-iming Sumi jika ia mau berteman, Sumi akan seperti itu di masa depan. Sumi yang benar-benar hatinya sudah digelapkan akhirnya mengiyakan. Iblis pun mengambil kaki busuk ayah Sumi di freezer. Sumi disuruh menyuapi ayahnya dengan sup dari kakinya sendiri dan diberi ramuan khusus oleh iblis. Lalu kau tetesi. Disuapilah ayahnya. Ayah Sumi bilang sup ini enak.
dan bertanya pada Sumi di mana dapat makanan ini. Sumi pun tak menjawab jujur dan menyuruh bapaknya makan saja. Tak perlu tahu apa-apa. Sekarang biar saya saja yang mencari nafkah. Tiba-tiba di luar rumah, para warga desa ramai-ramai membawa obor. Saat Sumi keluar dan bertanya, ternyata mereka semua sedang mencari seorang anak bernama Ningrum yang tak pulang-pulang ke rumahnya. Ningrum pun ketemu sudah tewas di bawah pohon dengan luka di kepala dan setengah telanjang. Esoknya Ningrum pun dikuburkan. Sumi melihat dokter ada di sana dan menghampirinya untuk meminta obat pereda nyeri. Lalu mereka berdua pergi. Sari kakak Ningrum terlihat tak suka melihat itu. Malamnya Sari yang tertidur didatangi mayat adiknya dan menyuruhnya agar membalaskan dendam kematiannya. Balaskan dendamku, Mbak. Di sisi lain Sumi yang tertidur didatangi iblis dan dibisikkan agar Sumi bertindak. Jika ayahnya sembuh, Sumi bisa ke kota dan hidup bahagia. Lalu iblis menyuruh Sumi mengambil mayat Ningrum yang baru dikubur. Iblis begitu senang melihat Sumi menggali kuburan. Sumi, ambil mayat baru Sumi. Sumi kembali ke rumah dan menyalakan musik. Dieksekusilah mayat itu dengan asik. Disuapi juga ayahnya dengan sup berpenampilan menarik. Sumi menaruh mayat Ningrum di freezer untuk ia gunakan berjualan gulai. Warung gulai pun buka kembali dan banyak orang-orang desa datang pembeli. Tiba-tiba salah satu penduduk desa datang dan memberi informasi tentang mayat Ningrum yang sudah hilang. Semua orang bergegas menuju kuburan, begitu juga Sumi. Sari sang kakak begitu sedih melihat kuburan adiknya sudah tak karuan. Sari marah-marah dan akan balas dendam pada pelakunya. Sumi yang berada di sana merasa aneh dan ketakutan lalu pergi buru-buru. Aku adalah kebebasan. Sesampainya di rumah, Sumi sudah disambut oleh iblis. Iblis lagi-lagi mengimingi masa depan pada Sumi dan jangan takut. Iblis menambahkan, yang akan membawa Sumi ke kota bukanlah Saber, tapi dirinya yang akan membuat Sumi banyak uang. Iblis menghasut Sumi bahwa Saber tidak tulus pada Sumi. Dia hanya menginginkan tubuh Sumi. Iblis meminta kali ini gulai yang akan dibuat tidak akan dari daging seorang mayat. Iblis mau Sumi membuat gulai dengan daging segar manusia yang masih hidup. Aku bisa menghancurkan mimpi-mimpimu, Sumi. Saat iblis masih menghasut Sumi, Saber tiba dan mengajak Sumi untuk pergi dari desa karena di desa sudah tak aman. Iblis yang melihat itu tak tinggal diam dan membangunkan ayah Sumi agar mencegah Saber membawanya. Tapi Sumi sudah terpengaruh oleh Saber. Ia setuju untuk pergi ke kota meninggalkan desa dan bersiap-siap mengepek barang-barangnya. Ketika menunggu Sumi, Saber keluar rumah dan melihat bangunan aneh di dekat rumah Sumi. Saber yang penasaran masuk ke bangunan itu. Ternyata itu adalah dapur tempat Sumi memasak dan menaruh bahan-bahan untuk keperluan warung gulai. Sumi pun keluar setelah mengepak barang-barang. Ia sekali lagi didatangi iblis. Tapi kali ini Sumi mantap akan pilihannya. Ia sudah tak mau lagi berteman dengan iblis, lalu pergi meninggalkan rumah. Aku tidak mau lagi berteman denganmu. Ayah Sumi yang tahu anaknya pergi mencoba mengejar, tapi apa daya, dengan kondisinya ia tak bisa apa-apa dan jatuh ke lantai tak sadarkan diri. Di dapur Saber yang penasaran melihat-melihat dan ia pun membuka freezer. Saber kaget menemukan kepala Ningrum disimpan di sana. Tapi saat Saber berbalik, sudah ada Sumi dan langsung menyuntikkan obat bius yang ia dapat dari dokter pada Saber. Saber tersadar, tapi tangannya sudah terikat dan tubuhnya menggantung. Saber begitu ketakutan saat Sumi mulai membuka bajunya dan meraba-raba tubuhnya. Dia mendekatimu karena diminta majikannya. Saber bilang ia mencintai Sumi dan hanya dirinya yang peduli. Tapi iblis berada di sana menghasut Sumi. Iblis bilang semua perkataan Saber bohong. Dia akan menjual Sumi pada bosnya, yaitu Pak Mimin. Sumi yang punya cerita buruk dengan Pak Mimin tanpa pikir panjang percaya pada iblis dan segera menghabisi nyawa Saber temannya sendiri. Tak hanya sampai membunuh Saber saja, Sumi pun menguliti tubuh teman dekatnya seperti seekor kambing untuk dijadikan bahan gulai. Malamnya Sari yang sedang tertidur mendapat sebuah gangguan. Lemari bajunya terbuka tiba-tiba dan keluar sesosok tangan melempar ke sebuah gelang.
Sosok itu menyuruh Sari melihat gelang itu dan tertulis di gelang tulisan Asih Cempaka. Kembali ke rumah Sumi, ayahnya masih hidup. Ia terbangun dan melanjutkan mencari Sumi. Sumi yang sedang menggorok leher Saber dikejutkan ayahnya sudah berada di sampingnya. Gusti. Sumi menyeret ayahnya pulang dan bilang melakukan ini agar ayahnya cepat sembuh dan ia bisa pergi ke kota. Tapi Karto melawan dan akhirnya Sumi membuat ia pingsan. Esoknya Sari mencari keberadaan pemilik gelang. Ia sampai di sebuah desa dan bertemu pemilik gelang yang bernama Asih Cempaka. Sari lantas menanyakan apa yang terjadi pada adiknya. Bukannya membantu, Sari malah dikira maling oleh Asih. Lantas anak Asih yang mengalami kelainan memukul kepala Sari dan membuat Sari pergi. Asih memarahi anaknya. Dia tahu bahwa yang mengambil gelang itu adalah Boras, anaknya sendiri. Malamnya Sari yang tertidur diimpikan oleh sosok iblis. Sari pun terbangun, iblis itu sudah ada di rumahnya. Sari dan iblis ternyata pernah bersekutu dulu. Sari masih bingung dengan perkataan iblis. Lantas iblis mulai bercerita mengingatkan. Dulu waktu Sari masih kecil bersama adiknya, dia sangat susah dan Ningrum sakit-sakitan. Iblis datang menyerupai manusia dan membantu Sari. Tanpa tak diketahui, iblis menghasut Sari menuju ke arah perdukunan. Tapi Sari tiba-tiba berubah dan tobat. Iblis pun memulai dramanya dan menyuruh Sari kembali seperti dulu. Sari sangat ketakutan dan berlari. Sari pun mengambil wudhu, tapi ia tetap diganggu. Air wudhu berubah menjadi darah. Akhirnya Sari sholat, tapi iblis tak juga puas. Ia masih mengganggu sholat Sari dengan membuat Sari melihat kejadian ketika Ningrum diperkosa sampai mati. Dan iblis langsung berkata lantang, Balaskan dendam adikmu sampai tuntas. Akhirnya iman Sari goyang dan mulai mengambil alat-alat perdukunannya dulu. Dibuka kotak itu, diangkat patung iblis kecil, dan ritual perdukunan dimulai. Dengan menumbalkan ayam hitam, mantra mulai dibaca-baca. Sari menyantet pelaku Ningrum dengan mati mengenaskan sebelum fajar. Iblis begitu senang melihat perilaku Sari. Dan di rumah Asih, anaknya merasakan sesuatu yang aneh. Hari berganti pagi, Sari didatangi Fredman. Sari bingung dan bertanya, tumben dokter kesini, seharusnya saya yang kesana. Tapi dokter bilang ini tugas saya untuk mengecek kesehatan para warga. Saat ingin pulang, dokter didatangi warga, ada berita yang meninggal di kompleks sebelah. Tapi Sari ingin ikut, ia penasaran apakah ini berhubungan dengan santetnya. Jika benar, Sari ingin tahu siapa pembunuh adiknya Ningrum. Dokter dan Sari sampai, itu adalah rumah Asih. Anaknya tewas dengan mengenaskan, tergantung dengan tubuh diseset-seset banyak darah. Tapi Asih sudah tak terlihat di sana. Asih kabur melarikan diri. Para warga beranggapan bahwa Asihlah yang membunuh anaknya. Berganti scene, Sumi sedang melayani para penduduk desa yang makan di warung gulainya. Tiba-tiba ayah Sumi berteriak minta tolong, membuat warga yang makan kaget. Tapi Sumi segera menenangkan, bilang itu suara bapak. Biasa orang sakit, mungkin ia kesal, saya terlalu sibuk. Warga pun mengerti, tapi tidak dengan Pak Mimin. Ia penasaran karena ayah Sumi tak berhenti meminta tolong. Pak Mimin yang penasaran mencoba membuka pintu dan masuk ke dalam rumah Sumi. Tapi untung ada Sumi yang tiba tepat waktu dan menghalangi Pak Mimin. Dengan berbagai alasan yang Sumi buat, akhirnya Pak Mimin pergi. Setan. Sumi buru-buru masuk ke rumah dan memarahi bapaknya. Ayah Sumi berhasil lepas dari ikatannya, tapi Sumi yang sudah kalap dan kesal memukul ayahnya hingga pingsan. Pak Mimin mendengar perkelahian mereka dan mencoba mengintip lewat sela-sela. Tapi tak ada celah, karena tak bisa, akhirnya Pak Mimin pulang ke rumahnya. Di saat yang bersamaan, Sumi sedang menyeret ayahnya keluar rumah untuk dibawa ke dapur belakang. Sumi mengomeli ayahnya dengan keras, tapi Pak Karto masih saja teriak minta tolong. Karena bangunan dapur jauh, tersembunyi, tak ada orang yang mendengar. Sumi pun pergi dengan menyumpal mulut ayahnya. Di rumah Sari, ia yang sedang berdandan didatangi oleh Asih. Asih bilang ia diutus teman kecil Sari untuk memberikan hadiah, yaitu gelangnya.
teman kecil Sari antara Ningrum sama iblis ya guys. Kembali ke Sumi. Ia mengepak barang-barangnya dan bersiap pergi ke kota. Tapi lagi-lagi iblis menghalangi. Iblis bilang ada rahasia di rumah ini yang harus Sumi tahu. Awalnya Sumi tak mau meladeni, tapi ketika iblis membawa-bawa nama ibunya, Sumi terpancing emosi. Jangan kau main-main memakai nama ibuku! Menyadari Sumi terpancing, iblis makin mengoceh, bahkan membawa ayat-ayat Allah. Sumi pergi ke bapaknya untuk melihat kakinya, ternyata sudah mengering lukanya. Itu semua perbuatan iblis agar Sumi semakin percaya ayahnya bohong, padahal tadi luka itu masih basah. Makarto berhasil lepas dari ikatannya dan mendorong Sumi jatuh. Berganti scene, Sari sedang makan malam bersama Dr. Fredman. Sari disuguhkan daging babi di sana, tapi seketika Sari malah ceramah, itu haram dan akan masuk neraka. Nanti di neraka disiksa, dibakar bolak-balik. Nauzubillah min zalik. Maijah, pelayan dokter, langsung saja membantah. Bagaimana dengan dirimu, dukun santet? Sari sadar dan bahwa dirinya salah satu calon penghuni neraka. Sama seperti dokter yang sudah membunuh ibu hamil. Lanjut Sari. Sari mengeluarkan gelang yang diberikan oleh Asih. Sari pun melanjutkan kesimpulan cerita yang ia kumpulkan. Dokter dan Ningrum bersetubuh, tapi Ningrum hamil. Dokter menghasut Boras yang mengendalikan hasratnya. Itu mudah bagi dokter, apalagi Boras mempunyai keterbelakangan mental. Dan akhirnya dokter tetap bersih. Sari bilang dengan lantang pembunuh Ningrum sebenarnya adalah Dr. Fredman. Dr. Fredman mendengar itu bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Ia bilang Sari sangat pandai mengarang cerita, dan jika benar, tak bisa hukum menangkapnya tanpa adanya bukti. Dokter menghampiri Maijah dan ia bertanya, lebih percaya goib Sari atau sains dokter. Maijah pun bingung dan percaya keduanya dengan ketakutan. Dokter meyakinkan Maijah jika goib sekuat itu, Sari tak perlu repot-repot datang ke sini untuk mengadilinya. Dia bisa langsung saja menyantetku. Sembari berjalan, dokter mengambil pisau makan. Refleks Maijah mengikuti dokter dan dengan arahannya mereka mencoba menusuk Sari. Tapi seketika tubuh mereka berdua tak bisa digerakkan. Maijah makin ketakutan dan minta ampun. Dia tak ada sangkut pautnya dengan ini semua. Tapi karena dia sudah berniat menusuk Sari, tak ada ampun bagi Maijah. Ia harus menerima konsekuensinya. Sari semakin sakti setelah berteman dengan iblis. Dr. Fredman pun terpojokan tak berdaya. Dr. Fredman menyesal telah membunuh Ningrum. Dia mengambil Alkitab yang di depannya. Dibacalah isi Alkitab itu. Tapi tak mempan terhadap kekuatan Sari. Sari memantek tubuh dokter di tembok dan dengan sadis menghabisi nyawanya. Kembali ke Sumi, ia tersadar dan mencari-cari bapaknya yang sudah tak ada di sana. Sumi terlihat begitu menakutkan dengan gayanya dan juga ancamannya. Pak Karto dengan keadaan satu kaki tak bisa jauh pergi. Ia pun akhirnya memutuskan bersembunyi di dalam freezer. Sumi mengambil parit dan terus mencari. Dibukalah freezer oleh Sumi. Pak Karto ditangkap dan diikat kembali. Pak Karto bilang ia sayang pada Sumi, tapi takut karena Sumi begitu keji. Sumi bilang ayahnya yang lebih keji karena membiarkan ibu dan adiknya pergi. Bahkan ayahnya tak pernah mencoba untuk mencari. Iblis terus menghasut dan menyuruh Sumi agar ayahnya jujur tentang ibunya. Sumi yang sudah dilahap habis hatinya oleh iblis hampir membunuh ayahnya karena Pak Karto bilang ibunya adalah penzina dan pergi dengan selingkuhannya. Pak Karto menyuruh Sumi agar ingat Allah, jangan sampai dikuasai oleh iblis. Iblis lanjut menghasut bilang Pak Karto mengalihkan pembicaraan dengan ayat-ayat yang ia sendiri tak tahu artinya. Sumi kesal dan mengancam ayahnya dengan gunting. Karto yang semakin ketakutan akhirnya mengaku juga. Karto dulu menikah dengan ibu Sumi karena terpaksa dijodohkan. Ia tak pernah mencintainya. Karto mencintai orang lain, wanita penari dan tercantik di desa, yaitu Asih Cempaka. Karto berselingkuh dengan Asih sampai mengandung dan anaknya yaitu Boras. Karto bertengkar dengan ibu Sumi karena ketahuan selingkuh. Karena kalap takut berita tersebar Boras adalah anaknya, Karto pun membunuh ibunya Sumi dengan brutal dan mengubur mayatnya di kolong tempat tidur. Sumi begitu kesal dan kali ini tak ada ampun bagi Karto.
ditusuklah ia dan digunting lidahnya. Tak sampai situ saja, Sumi pun menebas kepala Karto sampai lepas. Iblis kegirangan menggila melihat itu dan menyuruh Sumi menyembah patung berhala. Sumi segera pergi mencari ibunya dan benar saja, di bawah kolong tempat tidur ada sebuah tengkorak manusia. Sumi begitu sedih dan menggila, selama ini ibunya dekat dengannya. Sumi tertidur sampai pagi dan mengubur mayat Karto di sana bersama istrinya. Berganti malam, Sumi bergegas pergi meninggalkan desa. Tiba-tiba Sari datang, dia bilang diutus ke rumah Sumi karena Sumi tahu keberadaan mayat Ningrum. Mendengar itu Sumi bersiap mengeluarkan paritnya. Lalu Asi datang mencari Darto karena dia masih cinta. Sumi pun akhirnya tahu dalam kekacauan hidupnya. Situasi semakin panas dan menggila. Mereka bertiga, para betina pengikut iblis, akhirnya berjumpa. Flashbacklah ketika Asi dulu waktu pertama kali ke desa. Asi dan Karto adalah sepasang kekasih. Tapi Asi tak dapat restu dari ibunya Karto. Sampai akhirnya Asi frustasi mengetahui Karto dijodohkan. Asi berniat untuk gantung diri. Tapi iblis datang di waktu yang tepat. Dia menghasut Asi dapat merubah hidupnya. Akhirnya Asi bersetubuh dengan iblis dan dirinya pun menjadi menarik bagi para lelaki. Siapapun pasti tergoda. Sampai akhirnya ibunya Karto tewas dengan banyak hutang. Dan Karto bersama istri dan anaknya harus pindah rumah. Karto pun bertemu lagi dengan Asi. Karto mulai tergoda karena Asi juga masih cinta. Akhirnya mereka berdua berakhir di bilik asmara. Asi memberi modal pada Karto untuk membuka warung gulainya. Hubungan mereka pun terus berlanjut sampai Asi hamil. Tapi Karto berubah karena istrinya juga hamil anak kedua adiknya Sumi. Hari terus berganti, Boras lahir, Asi menjadi semakin tua dan tak laku lagi. Pada suatu malam, Asi melihat Boras anaknya sedang dipukuli oleh gengnya Saber. Asi lekas menolong tapi tak menghasilkan apa-apa sampai Boras yang terkapar dikencingi oleh gengnya Saber. Dan di sini kita akhirnya tahu sifat asli Saber, jadi pantas dia mendapat penyiksaan dari Sumi. Asi kembali ke rumah dan mengambil kembali patung berhala yang telah lama ia lupa. Akhirnya Asi melakukan bunuh diri sekali lagi dan kali ini Asi benar-benar mati. Lalu Asi didatangi iblis. Iblis berterima kasih padanya karena ia rela memberikan nyawanya. Tapi tak sampai situ saja, iblis belum puas. Iblis bilang ini baru permulaan. Kali ini iblis meminta Asi mengorbankan orang yang paling ia sayang. Awalnya Asi mengira harus membunuh Karto, tapi iblis meminta nyawa Boras dan membeberkan kebusukan yang dilakukan Boras pada Ningrum ke Asi. Dari seseorang yang paling kau cintai, apa kau sia? Berbarengan dengan santetnya Sari, malam itu Asi membunuh anaknya sendiri. Dan juga dengan teganya wajah Boras dikuliti oleh Asi. Mengarah, Pak Tenis. Asi pergi ke rumah Sari dengan membawa kulit baja Boras. Dibantulah dengan mantra-mantra, akhirnya wajah Asi normal dan cantik kembali. Dan kali ini Asi benar-benar sudah menyatu dengan sang iblis. Asi pun menceritakan perihal dokter Fredman dalam pembunuhan Ningrum pada Sari. Dan itu kenapa Sari membantai Fredman dengan sadis. Lalu Asi kembali ke kediaman lamanya dengan nama dan hidup baru. Kali ini namanya Serumi, pelacur tercantik di bilik asmara. Buat ditemani oleh Serumi. Tak pakai lama Asi mendapat pelanggan pertamanya, yaitu Pak Mimin. Hari terus berganti. Asi yang sudah menyatu dengan iblis sekarang harus makan daging mentah dan minum darah. Jika ia menahan rasa haus dan laparnya, wujudnya akan kembali seperti dulu. Pas sekali Murni teman pelacur Asi datang untuk meminta saran padanya tentang perihal memuaskan. Asi pun menyuruh Murni kembali lagi malam nanti. Dia akan diajarkan semua ilmu yang ia punya pada Murni agar para lelaki kecanduan dirinya. Kau harus membuat mereka kecanduan. Malamnya Murni datang sendiri. Tiba-tiba Murni diikat di kursi dan disekap. Murni ketakutan tapi tak bisa apa-apa. Untungnya Pak Mimin datang dan akan melakukan mantap-mantap bersama Asi. Saat di tengah jalan, Asi minta berhenti sebentar dan pergi menuju tempat Murni. Pak Mimin yang ditinggal sendiri penasaran dengan Asi dan menghampiri. Dilihatlah Asi sedang meminum darah Murni yang sudah ia siapkan dengan menyeset tangan Murni. Sebentar.
Dan nasib naas harus menimpa Pak Mimin. Asih menyerangnya dan menggigitnya, lalu mengisap darahnya sampai tewas. Berbarengan dengan itu, Murni berhasil lepas dan minta tolong pada para warga. Warga mengepung rumah Asih. Ketika Asih ketakutan di dalam, iblis datang. Iblis menyuruh Asih keluar karena ia akan selalu bersamanya. Dengan tekad yang dikuatkan iblis, Asih keluar rumah. Murni membeberkan pada para warga, dia bukanlah Serumi, tapi iblis Asih. Lalu Asih dipukul sampai pingsan. Esoknya wujud Asih kembali seperti dulu. Keluarga Pak Mimin meminta agar Asih dicambuk sampai mati. Dimulailah hukuman cambuk pada Asih. Ketika setiap Asih dicambuk, Murni yang di rumah juga merasakan sakitnya. Iblis mendatangi Asih dan menyuruh menggunakan api neraka yang ada di hatinya. Asih seketika menjadi kuat dan membantai semua orang di tempat eksekusi. Ibu mucikari berlari sampai di kamar Murni, tapi terlihat Murni sudah menjadi seperti Asih. Malam tiba, Asih kembali ke bilik asmara. Dia sudah ditunggu Murni dan mereka berdua pun bertengkar. Tapi Murni tak ada apa-apa bagi Asih dan Murni harus tewas. Iblis datang lagi pada Asih dan bilang, dikit lagi panen akan tiba, akan banyak keluarga datang dari kota. Sebarkanlah virus ini pada mereka semua, agar banyak pengikut kita. Seketika para warga bilik asmara keluar dengan tubuh yang penuh luka. Mereka menjadi zombie tiba-tiba, menyembah iblis dan Asih Cempaka. Mereka bertiga siap untuk melakukan pertarungan, tapi iblis sudah di sana dan memberhentikan mereka. Iblis tak akan membuat para pengikutnya saling menyakiti. Iblis bilang musuh kalian bertiga sebenarnya ada di luar rumah. Kesampingkan dulu urusan pribadi kalian masing-masing. Sumi pun segera keluar untuk melihat keadaan. Terlihat di sana seorang pemuda sedang kebingungan. Disamperilah oleh Sumi dan bertanya. Sang pemuda pun menjawab, menjelaskan ia menyebutkan dirinya sang pengembara. Ia tersesat dan minta izin untuk singgah sementara karena hanya rumah Sumi saja yang masih menyala. Akhirnya Sumi mengizinkan pengembara masuk dan berniat mengambilkan minum. Asih dan Sari keluar bertemu pengembara. Mereka menanyakan niat pengembara karena begitu curiga. Tersesat atau memang ingin berkunjung? Pengembara menjelaskan dia ingin menyebarkan kebajikan dan menumpas kemungkaran. Mendengar itu, Sari mengambil air yang hendak diberikan oleh Sumi ke pengembara dan membaca-bacai mantra. Diberikanlah air itu. Pengembara sedikit ragu, ditambah Sari mengatakan, apakah kamu takut air itu diracuni? Tapi dengan membaca basmalah, pengembara meminumnya dan tak terjadi apa-apa. Mereka pun menyuruh pengembara pergi dari desa karena orang desa tak punya agama dan rela menyembah iblis jika perlu. Pengembara tetap dengan tenang, yakin bisa membawa kebajikan dan merubah desa pelan-pelan. Seketika pula mereka bertiga yang kesal dengan ucapan pengembara menyerangnya. Alasan kau, Sari, bilang saja kau takut. Pengembara dapat dikalahkan oleh mereka dan Sari melanjutkan menyerang Sumi karena dendamnya belum usai. Ketika Sari dan Sumi bertarung, Asih masuk ke dalam untuk mencari Karto, kekasih hatinya. Di kesempatan itu pengembara mencoba melarikan diri. Asih mendapat kembali kepala sang kekasih. Melihat Asih pergi, Sumi pun mengejar Asih dan Sari mendapatkan kembali kepala adiknya yang dimutilasi. Pengembara sampai di hutan dan diselamatkan oleh seorang marbot desa bernama Nur. Di sisi lain, Sari yang sudah kesal maksimal memulai ritual dan menyatet para warga yang memakan daging ningrum di kedai gulai punya Sumi. Para warga desa seketika muntah darah dan mengeluarkan paku beling dari mulutnya. Untung saja pengembara datang dan memberikan mereka air baca-bacaan. Esok tiba, Sari diomeli ayahnya atas perilakunya dan diberitahu perbuatannya sia-sia karena ada seorang anak muda yang menolong para warga desa. Di kamar Sumi, ia yang terbangun melihat ada kain dengan isi paku, kawat, dan beling. Iblis datang dan menjelaskan, seharusnya kau sudah mati, tapi aku menyelamatkanmu karena aku tak ingin pengikutku saling bunuh. Sumi tak mau dengar lagi perkataan iblis dan ingin segera pergi dari desa. Lagi dan lagi iblis tak mau berhenti. Dia menghasut Sumi. Kalau kau pergi berarti kau akan membiarkan Asih hidup dengan mayat ayahmu. Dia adalah wanita yang menghancurkan hidupmu. Malam tiba di rumah Asih bersekongkol ingin membunuh Sumi. Lalu Sari menyuruh agar Asih yang membunuhnya dan Sari akan membuat tubuh Karto hidup kembali. Saat sedang melakukan pemindahan jantung,
pengembara azan dan membuat ritual menjadi berhenti di tengah jalan. Sari pun melempar sihir pada pengembara, tapi tercegah di depan pintu musola. Nur yang tertidur menyadari itu dan lari ketakutan. Diajaklah Nur sholat oleh pengembara. Sari menyuruh Asi agar membunuh pengembara juga jika mau hidup bersama dengan Karto. Asi pun pergi. Di jalan ia bertemu dengan Sumi. Sumi meminta kembali mayat ayahnya. Asi menolak dan emang dia juga berniat membunuh Sumi. Mereka berdua pun berkelahi. Perkelahian mereka dipisahkan dengan datangnya pengembara. Asi kembali ke rumahnya. Ternyata Sari sudah berhasil menghidupkan Karto kembali. Asi kaget dan begitu senang bahagia. Apa kabar, Asi? Sari pergi sembari mengingatkan kembali janji Asih agar membunuh pengembara dan juga Sumi. Berganti hari, Sari melakukan ritual lagi. Sekarang dia mencoba untuk menggagalkan panen para warga desa. Nur yang sedang sendiri didatangi Asih. Sari pun disamperi bapaknya dan memarahinya karena menyebabkan gagal panen di desa. Lalu di sisi lain pengembara datang ke rumah Sumi. Pengembara mengaku dirinya adalah Ahmad, adik Sumi yang telah lama hilang. Ahmad menjelaskan dia dulu kabur ketakutan ketika melihat ibunya dibunuh ayahnya di depan matanya. Ahmad kecil lari ke hutan dan bertemu seorang pengembara tua dan memberinya makan. Lantas Ahmad meminta bantuan untuk menyadarkan Sari dan Asih, tapi Sumi tak mau, ia hanya ingin pergi dari desa. Tapi sebelum pergi, Sumi meminta bantuan pada Ahmad untuk mengambil kembali ayah mereka yang berada di Asih agar dikuburkan dengan layak. Berganti scene, Asih sedang melakukan ijab kabul bersama Karto dengan penghulunya adalah Nur yang ia culik tadi siang. Setelah ijab kabul sah menurut orang-orang gila seperti mereka, Asih meminta restu pada ibu Karto yang sudah jadi tengkorak. Asih gali sendiri kuburannya. Ada juga mayat Boras di sana. Tiba-tiba Sumi bersama Ahmad datang untuk mengambil kembali ayahnya. Asih menuduh Sumi bersekutu dengan musuhnya. Sumi menjelaskan dia adalah Ahmad, adiknya. Mendengar itu Asih sangat senang pernikahan dia dengan Karto dihadiri oleh seluruh keluarga. Asih pun memberi tangannya pada Ahmad dan Sumi untuk dicium. Sumi menolak keras dan mereka berkelahi. Jangan mimpi jadi ibuku kau sudah. Asih terpojokan dan meminta bantuan Karto. Karto bilang pada Sumi, apakah kau tak cukup puas setelah membunuh ayahmu sendiri? Sekarang ingin membunuh ibumu? Ahmad kaget dengan itu dan Sari datang ingin membunuh Sumi, tapi dihalangi Asih dengan alasan di pernikahannya tak boleh ada darah. Kita urus Sumi nanti. Sumi berlari ke hutan kejar Ahmad. Ahmad menanyakan kebenaran perkataan ayahnya. Sumi jujur dan menyuruh Ahmad untuk membunuhnya. Tapi Ahmad tetap tenang dan masih ingin menyelamatkan Sumi. Sumi tak peduli, dia berpikir dirinya sudah tak bisa lagi diselamatkan dan hanya ingin pergi meninggalkan desa. Aku akan pergi dari desa ini. Sari membaca-baca mantra lagi untuk Sumi dan Ahmad. Pengembara tua yang sedang di hutan menjadari itu dan khawatir dengan Ahmad. Sumi dan Ahmad yang sedang di rumah mendapat sihir dari Sari. Ahmad melihat ibunya di kasur dan menghampiri, sedangkan Sumi diteror oleh mayat Karto dan Saber. Sari berniat untuk membunuh mereka berdua pada malam itu. Sumi dan Ahmad terpojokan. Ahmad mencekik dirinya sendiri hampir mati, tapi ia berhasil lolos dengan membaca ayat kursi. Seketika itu juga membuat sihir Sari menghilang dan Sumi terselamatkan. Sari membaca lagi mantranya. Ahmad dan Sumi benar-benar tak bisa apa-apa. Untung saja ayah Sari datang dan mengobrak-abrik alat ritual Sari. Dia kesal dan sudah tak tahan dengan perilaku Sari. Sari juga murka dan membunuh ayahnya sendiri. Berganti hari, Sumi benar-benar akan pergi. Kali ini, dia dihentikan Ahmad yang meminta bantuan untuk menyadarkan Sari dan Asih agar warga desa tak ikut masuk ke lingkaran iblis. Sumi bimbang mau tak mau, dan iblis pun membisikkan dirinya sampai akhirnya Sumi dirasuki dan menyerang Ahmad.
Itu hanya perkara mudah bagi Ahmad. Dengan membaca ayat-ayat, Sumi kembali seperti semula. Dan kali ini berniat menolong Ahmad dan akan tobat. Nongollah Nur yang sedang memperhatikan mereka berdua. Akhirnya mereka bertiga membuat sebuah rencana. Sumi membawa Nur dan Ahmad dalam keadaan terikat ke rumah Asih untuk melakukan pertukaran perdamaian. Aku menawarkan perdamaian kepadamu, Asih. Agar lebih meyakinkan, Asih menyeset lengan Ahmad dan memukul kepalanya hingga mengeluarkan darah. Asih begitu gelisah akan haus darahnya. Iblis bilang jangan tertipu oleh Sumi, tunggu sampai malam tiba. Tapi Asih yang ketakutan karena darah Ahmad keburu kering pun keluar rumah. Iblis hanya diam, tak bisa apa-apa. Sumi menawarkan Ahmad dan Nur ditukar dengan pasukan mayat hidup Asih untuk melawan Sari. Sumi lantas memberi Ahmad pada Asih. Ketika Asih ingin mengisap darahnya Ahmad mengeluarkan pisau dan menusuk perut Asih. Iblis yang mengetahui pengikutnya sedang sekarat keluar dan memasuki tubuh Asih. Dengan kekuatannya, Asih membuat Sumi hilang kesadaran dan kerasukan. Sari pun tiba. Seketika dibacalah mantra. Awan yang tadinya siang ditutupi oleh mantranya dan desa menjadi gelap, membuat pasukan mayat hidup Asih terbangun menyerang Ahmad dan Nur. Seketika semua menggila mendengar seorang sedang membaca ayat kursi. Para zombie pun terkapar di tanah dan iblis keluar dari tubuh Asih karena Asih sudah mencapai batas. Melihat Asih kelelahan, Ahmad mencoba menusuknya tapi dihalangi oleh zombie ayahnya dan membuat Asih melarikan diri. Mantra Sari lenyap dan desa kembali terang. Iblis pun menghampiri Sari dan bergabung dengannya. Tiba juga Patua pengembara di sana. Dibaca-bacakanlah ayat pada iblis Sari tapi tak mempan. Iblis Sari mendatangi Nur yang terpental dan menghasutnya, bilang bahwa Nur tak pantas masuk surga dan berikan nyawamu pada iblis. Patua pengembara menarik iblis Sari dan Ahmad mencoba menyelamatkan Nur, tapi telat. Nur sudah menyeset lehernya sendiri dan mati. Akhirnya iblis berhasil dikeluarkan dari Sari dan Sari kabur melarikan diri. Pengembara tua pun menyelamatkan dan menyadarkan Sumi. Ahmad mengenalinya pada Sumi. Dia adalah gurunya yang bernama Kiai Takim. Mereka bertiga pun pergi untuk menyembuhkan Ahmad dan Sumi terlebih dahulu dan akan berbicara mengenai keadaan desa ke depannya. Sumi melepas kalung berhalanya dan film selesai.